Dalam hidup, kita pasti akan mengalami berbagai kekalahan, bahkan ketika kita membuat keputusan terbaik sekalipun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Thinking in Bets karya Annie Duke. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas tips membuat keputusan yang lebih baik dari mantan juara poker Amerika Serikat. Dalam hidup, kita pasti banyak menemukan hal yang tidak pasti. Di tengah semua itu, kita tetap harus mengambil sebuah keputusan. Bahkan keputusan terbaik yang kita ambil belum tentu memberikan hasil terbaik. Akan selalu ada elemen keberuntungan yang tidak bisa kita kontrol dan informasi yang tidak selamanya kita tahu dengan jelas. Ini yang membuat permainan poker dan hidup boleh dibilang hampir mirip. Ketika kita bisa menerima semua ketidakpastian ini, barulah kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup adalah taruhan. Sebuah pertandingan final sepak bola Amerika Serikat bernama Super Bowl ke-49 berakhir dengan kontroversi. Dalam detik-detik terakhir, pelatih salah satu tim lawan dianggap membuat keputusan yang salah sehingga timnya kalah. Keesokan harinya, banyak media memberitakan kalau keputusan pelatih tersebut merupakan yang terburuk di dalam sejarah. Namun jika dilihat lebih objektif, keputusan pelatih tersebut mungkin saja tepat dalam kondisi tersebut. Cuma sayangnya, hasil tidak sesuai dengan harapan. Berapa banyak hal dalam hidup kita berakhir seperti itu. Membuat sebuah keputusan yang kita anggap terbaik, cuma hasil berkata lain. Pemain poker profesional menganggap kecenderungan ini sebagai resulting, menganggap kualitas sebuah keputusan sama dengan kualitas hasilnya. Keputusan itu dianggap baik apabila memberikan hasil yang baik. Pemikiran ini justru berbahaya. Tidak jarang, keputusan yang buruk bisa memberikan hasil yang baik. Bisa juga sebaliknya, keputusan yang baik tapi hasilnya malah buruk. Sederhananya begini, tidak ada orang yang pulang menyetir dalam keadaan mabuk dan bangun keesokan harinya menganggap keputusan itu benar karena dia tidak mengalami kecelakaan. Ini yang harus kita maklumi dalam hidup. Tidak ada keputusan yang 100% benar atau 100% salah. Hidup boleh dibilang ibarat sebuah permainan poker. Sebuah permainan dengan informasi yang tidak lengkap karena kamu tidak tahu apa kartu yang dipegang lawanmu dan juga keberuntungan. Dari situ, kita lalu bertaruh hasilnya seperti apa. Tergantung pada apa yang kita pikir paling mungkin terjadi. Nah, ketika kamu bisa berpikir seperti ini, kalau keputusan yang kita ambil sama halnya seperti taruhan untuk masa depan, maka kita bisa melepaskan ego kita yang menganggap kalau kita 100% benar atau 100% salah. Kita bisa memulainya dengan bilang saya tidak yakin. Pemikiran ini akan buat kita berpikir dalam hal probabilitas, sebuah kemungkinan-kemungkinan yang tentunya bisa lebih berguna. Misalnya seperti ini, dalam sebuah turnamen poker amal, penulis mengatakan kepada para penonton kalau kartu yang dipegang oleh pemain A punya potensi menang 76%, sedangkan potensi kemenangan pemain B adalah 24%. Ketika akhirnya pemain B menang, penonton langsung mengejek penulis karena tebakannya dianggap meleset. Tapi kalau dipikir lebih dalam, penulis kan bilang kalau pemain B punya potensi menang 24%. Walaupun kemungkinannya lebih kecil, tapi pemain B tetap punya peluang untuk menang. Cuma memang, hasil dari prediksi yang disampaikan oleh penulis jatuh kepada peluang yang lebih kecil, yaitu 24%. Kedua, belajar dari kesalahan masa lalu. Penulis mengibaratkan hidup seperti permainan poker. Kamu bisa saja membuat keputusan paling cerdas dan paling hati-hati, tapi tetap berakhir gagal. Di sisi lain, kamu bisa saja menerobos lampu merah, tapi baik-baik saja dan tidak mengalami kecelakaan. Sama halnya di dalam permainan poker. Kamu bisa saja mengajari permainan poker selama 5 menit kepada pemain amatir, lalu dia bermain dengan pemain poker profesional, dan pemain amatir itu berhasil menang. Beda halnya dengan permainan catur, di mana permainan itu tidak memiliki informasi rahasia dan sangat sedikit keberuntungan. Ketika kita memperlakukan hidup seperti permainan catur, maka hal itu akan menjadi musibah. Dalam banyak keputusan, kita tidak bertaruh dengan orang lain, tapi kita bertaruh melawan versi diri kita di masa depan yang tidak kita pilih.
Ini realita hidup. Kita pasti akan buat taruhan, dan taruhan itu akan membawa kita pada sebuah hasil. Satu hal yang kadang luput diperhatikan adalah faktor keberuntungan. Kita suka menghubungkan keberhasilan orang lain sebagai sebuah keberuntungan, dan kegagalan orang lain sebagai keputusan yang buruk. Hal ini membuat kita tidak melihat dunia dengan objektif. Nah, bagaimana cara membuat keputusan yang lebih baik? Cara terbaik yaitu dengan mengevaluasi kesalahan yang kita buat. Ada hasil yang memang tergantung pada keberuntungan, tapi juga ada beberapa hasil yang berasal dari keputusan yang kita ambil. Sebagai contoh, ketika seorang pemain poker kalah, dia harus bisa dengan cepat memutuskan apakah hal ini terjadi karena dia kurang beruntung atau karena keahliannya dalam bermain poker. Jika hal ini terjadi karena kurangnya keahlian, maka dia harus mengevaluasi bagian proses pengambilan keputusan yang salah. Hal ini memang tidak mudah, karena mayoritas hasil tidak mudah diketahui faktor apa yang paling dominan. Apakah berasal dari keberuntungan, keahlian, atau informasi yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ini yang membuat kita seringkali salah dalam menentukan apa alasan dibaliknya. Ketiga, melihat dengan lebih objektif. Ada sebuah informasi yang penting. Kesalahan terbesar kita adalah ketika kita menghubungkan sebuah hasil yang baik dengan kehebatan kita sendiri. Di sisi lain, ketika hasil tidak sesuai harapan, kita akan menyalahkan diri sendiri pada hal yang kita anggap bisa kita kontrol. Ini yang disebut sebagai self-serving bias. Namun di sisi lain, ketika kita tidak menerima kalau keputusan buruk yang kita ambil sebagai bagian dari hasil yang buruk, maka kita tidak pernah belajar. Disinilah kamu perlu kebijaksanaan dalam melihat hal tersebut. Kita bisa belajar untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Penulis memberikan tips apabila kita ingin meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan menjadi bagian dari sebuah grup. Setiap manusia pasti punya blind spot-nya masing-masing. Namun ketika kita berada di sebuah grup yang tepat, maka anggota di dalam grup itu bisa membantu kita dalam mengenali blind spot yang kita miliki. Penulis beruntung di awal karirnya, dia bisa masuk ke dalam grup yang dibuat oleh pemain poker legendaris Erik Seidel. Suatu hari, penulis berkeluh kesah karena sedang berada dalam kemalangan mendapatkan kartu yang buruk. Namun Erik langsung buru-buru menghentikan penulis, karena bergumul pada kemalangan merupakan sebuah kegiatan yang sia-sia. Penulis pun pelan-pelan bisa mengurangi kebiasaan ini dan fokus pada hal yang bisa dia kontrol, yaitu keahliannya dalam bermain poker. Keputusan terbaik bukan berarti pasti memberikan hasil terbaik. Tapi keputusan terbaik berasal dari proses pengambilan keputusan yang baik dan memahami setiap pilihan dengan objektif. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.